Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik elaborasi pemahaman, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang berempati. Yang beranggotakan Ryan, Sri Rezeki, Sri Dwi, dan Yola Miranda. Adapun Ryan mereview jurnal Tri Rezeki Andayani tentang studi meta-analisis empati and bullying. Menurut Davis, empati bersifat multidimensional yang terdiri dari fantasi empati, perspective taking, empathic concern, and personal distress. Yang pertama yaitu fantasi empati, di mana kecenderungan seseorang untuk mengubah dirinya ke dalam perasaan dan tindakan dari berbagai karakter yang dia peroleh dari buku, film, atau permainan. Yang kedua ada perspective taking, di mana perilaku tersebut tidak berorientasi kepada kepentingan diri, melainkan kepada kepentingan orang lain. Kemampuan ini berhubungan positif dengan reaksi emosional dan perilaku prososial. Kemudian yang ketiga ada empathic concern, yang mana perasaan simpati dan peduli terhadap orang lain yang sedang kesusahan. Dan yang terakhir ada personal distress, yaitu kecemasan pribadi yang berorientasi pada diri dan kegelisahan dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh orang lain. Sebagai contoh, peserta didik yang diberikan tugas oleh guru untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas tersebut, karena mereka saling memahami bahwa tugas tersebut memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Selanjutnya, Sri Dwi Budiarti mereview artikel tentang teori empati dalam psikologi. Berdasarkan pandangan Stein and Howard, empati merupakan kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menghargai perasaan dan pikiran individu lainnya. Adapun ciri-ciri orang yang berempati tinggi yaitu: pertama, merupakan pendengar yang baik. Yang kedua, memahami perasaan orang lain dengan baik. Yang ketiga, sering menjadi tempat curhat orang lain. Dan yang keempat, sering memikirkan perasaan orang lain. Sebagai contoh, ketika ada teman yang sakit, maka siswa di kelasnya akan menyarankan untuk istirahat di UKS. Atau bisa pulang ke rumah dan teman yang lainnya menyampaikan izin bahwa temannya sedang sakit. Pendapat yang ketiga dari Yola Miranda yang mereview jurnal Rory Molinda. Menurut Harlock, empati artinya kemampuan individu untuk dapat memahami atau mengerti emosi serta perasaan orang lain. Dan dalam buku Santrok, jika seseorang mempunyai empati yang tinggi, maka ia akan terdorong untuk lebih peduli kepada orang lain. Sebagai contoh, ketika salah seorang teman terlihat sedih karena suatu masalah, teman sebangku siswa tersebut terlihat mencoba menenangkan temannya yang sedang sedih. Kemudian yang terakhir, Sri Rezeki mereview artikel yang berjudul Memahami Sekilas tentang Empati. Empati sebagai suatu proses di mana seseorang berpikir mengenai kondisi orang lain yang seakan-akan dia berada pada posisi tersebut. Sebagai contoh, ketika ada siswa yang mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran tertentu karena tidak mampu menjawab soal yang diberikan oleh guru pada saat ujian, maka siswa tersebut merasa sedih dan frustasi karena nilainya rendah. Lalu siswa lain datang dan bertanya, masalah apa yang sedang dihadapinya. Setelah mengetahui permasalahannya, lalu mereka memberikan semangat dan mendorongnya untuk belajar lebih giat lagi dan tidak mudah putus asa. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.